Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasa Komara Sapak dari kelas A3 akan menjelaskan tentang pengembangan kepercayaan diri untuk membantu siswa agar lebih aktif saat proses pembelajaran di SMA kelas 10. Sendiri, penilaian positif itu juga nanti akan menimbulkan sebuah motivasi dalam diri individu untuk lebih menghargai dirinya sendiri. Pengertian sederhana juga dapat diartikan dengan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu dan merasa yakin apa yang dia inginkan akan tercapai. Dan ada beberapa penyebab terjadinya percaya diri. Kita sebagai siswa harus memiliki rasa percaya diri supaya dengan penampilan anggapan bahwa dalam diri kita itu keadaan dengan baik. Dan ada beberapa penyebabnya, yaitu cinta diri. Orang yang cinta dirinya, dia akan menghargai dirinya sendiri. Begitupun dengan kita dapat menghargai orang lain. Terus pemahaman diri. Orang yang percaya diri sangat memahami dirinya sendiri dan selalu introspeksi diri dari setiap tindakan apa yang dilakukannya. Terus ada tujuan yang positif. Kita yang memiliki rasa percaya diri pasti selalu memiliki tujuan yang positif, karena disebabkan punya pemikiran jelas dengan tindakan yang akan mereka lakukan serta hasil bisa mereka dapatkan. Sekarang, akibat percaya diri yaitu kita sebagai seorang siswa memiliki rasa percaya diri terhadap lingkungan. Menurut Bimo Walgio, memberikan batasan self-confidence yaitu untuk mencapai prestasi yang diinginkannya. Jadi siswa percaya diri cenderung akan lebih tenang hidupnya. Mereka tidak nampak gugup menghadapi persoalan karena dengan rasa percaya diri itu mereka bisa pede, itu tampil pede di hadapan lingkungannya atau di hadapan sekolahnya. Dan yang akan dialami aspek kehidupannya dalam kehidupan sosial, dalam pendidikan maupun lingkungan pelajaran, baik dalam hasil keberhasilan, dalam keberhasilan ataupun kegagalan, mereka tidak akan mengeluh karena mereka dengan percaya diri menjadikan sebuah kegagalan itu motivasi sangat. Nah, dengan kita merasakan kegagalan, kita tidak bakal merasa pantang menyerah. Jadi kita tuh bakal terus semangat karena dalam kegagalan itu kita bisa mengambil pengalaman dari sebuah kegagalan supaya kita terus semangat untuk kedepannya. Sini saya akan menjelaskan macam-macam kepercayaan diri, yaitu ada dua. Yang pertama, ada kepercayaan diri batin. Maksudnya yang diberikan kepada individu, perasaan dan anggapan bahwa individu dalam keadaan baik. Ada 4 ciri utama pada orang yang mempunyai kepercayaan diri batin. Yang pertama, cinta diri, yang barusan pernah saya sampaikan. Akan mencintai dirinya sendiri, dan cinta dari ini bukan merupakan sesuatu yang dirahasiakan. Ia akan lebih peduli pada diri sendiri karena perilaku gaya hidupnya yang memelihara diri. Yang kedua, pemahaman diri. Orang yang percaya diri batin juga sadar diri mereka tidak terus-menerus menerung, tetapi secara teratur mereka memikirkan perasaan, perilaku, pikiran, dan mereka selalu ingin tahu bagaimana pendapat orang lain tentang diri mereka. Terus yang ketiga, tujuan yang yang ketiga ada tujuan yang jelas. Nah, orang yang hidupnya percaya diri pasti dia memiliki tujuan yang jelas, karena kita tahu apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita lakukan. Kenapa mereka mempunyai tujuan yang jelas? Karena mereka melakukan tindakan tertentu, dan mereka melakukan tindakan tertentu itu dengan hasil tahu apa yang akan terjadi, apa yang diharapkan. Nah, yang terakhir, berpikir positif. Orang yang mempunyai kepercayaan diri selalu berpikir positif. Hidupnya juga selalu menyenangkan. Salah satu mereka bisa melihat hidupnya penuh dengan rasa positif, dan mereka mengharap serta mencari pengalaman dari hasil yang bagus. Yang terakhir, solusi untuk kita memiliki rasa percaya diri yaitu kita harus bisa mempunyai rasa percaya diri terhadap diri sendiri. Terus dengan solusinya kita harus bisa mengakui kesalahan kita. Terus kita jangan membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain, karena
emang pasti beda lah kalau dibanding-bandingin dengan yang lain, dan kita harus mencari jalan keluar dalam solusi tersebut. Bagaimana sih kita agar kita bisa dapat percaya diri tanpa membandingkan, tanpa insecure lah sama orang lain. Terus yang dimiliki kemampuan diri sendiri, cintailah diri kita, pastikan kita akan mencintai diri orang lain. Terus memahami diri kita sendiri, pasti kita juga sedikit-sedikit bisa memahami orang lain juga. Dan poin penting yang harus digunakan dengan kita itu, kita juga harus melatih diri kita supaya kita terbiasa membuat suatu obrolan misalkan dengan orang yang baru kita kenal. Kita harus bisa membuat topik pembicaraan, misal terlebih dahulu menyapa atau menanyakan dan yang lainnya. Serta kita juga harus berani berpakaian rapi, karena sesuatu pakaian itu kan melihat seseorang itu baik apa tidaknya kan dari penampilan. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.